Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Chapter 22, di mana channel ini memperkenalkan ilmu setia hati maupun pencak silat setia hati yang sama-sama kita ketahui yang dipamiliarkan oleh King Abai Suradiwiryo dengan nama kecilnya adalah Muhammad Masdan, yang lahir pada tahun 1876 di Surabaya, putra sulung dari King Abai Suramiharjo, Mantri Cacar Dingbang, Kabupaten Jombang. King Abai Suramiharjo adalah saudara sepupu dari R.A.A. Suronegoro, Bupati Kediri pada saat itu. Ki Ageng Suradiwiryo mempunyai garis keturunan Bathara Katong di Ponorogo. Beliau kawin dengan Ibu Sarijati, umur 29 tahun, di Surabaya. Dari perkawinan itu dianugerahi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Namun semuanya meninggal dunia sewaktu masih kecil. Pada usia 14 tahun, tahun 1890, beliau lulus SR, sekarang setara dengan SD. Kemudian diambil putra oleh pamannya Wedono di Winokromo, dan tahun 1981, yaitu tepat berusia 15 tahun, ikut seorang kontrolir Belanda, dipekerjakan sebagai juru tulis tetapi harus magang terlebih dahulu. Pada usia yang relatif muda, King Abai Suradiwiryo mengaji di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Di sini beliau belajar pencak silat. Pada tahun 1892 pindah ke Bandung, tempatnya di Parahyangan. Di daerah itu beliau berkesempatan menambah kepandaian ilmu pencak silat. King Abai Suradiwiryo adalah seorang yang berbakat, berkemauan keras, dan dapat berpikir cepat, serta dapat menghimpun bermacam-macam gerak langkah permainan pencak silat yang diikuti antara lain Cimande, Cikalong, Cibadoyut, Ciampea, Sumedang. Tahun 1893 beliau pindah ke Jakarta di kota Batavia. Hanya 1 tahun, tetapi dapat mempergunakan waktu untuk menambah pengetahuan dalam belajar pencak silat. Di antaranya Betawian, Kuitangan, Monyetan, dan Toya. Pada tahun 1894, King Abai Suradiwiryo pindah ke Bengkulu, karena pada saat itu orang yang diikutinya pindah ke sana. Di Bengkulu permainannya sama dengan di Jawa Barat. 6 bulan kemudian pindah ke Padang. Di kedua daerah ini King Abai Suradiwiryo juga memperdalam dan menambah pengetahuannya tentang dunia pencak silat. Permainan yang diperolehnya adalah antara lain permainan Padang Pariaman, permainan Padang Sidompoan, permainan Padang Panjang, permainan Padang Pesur atau Padang Baru, permainan Padang Singkante, permainan Padang Alai, permainan Padang Partakain. Permainan yang dapat dari Bukit Tinggi diantaranya permainan Orang Lawah, permainan Lintang, permainan Solok, permainan Singkara, permainan Sipei, permainan Paya Punggung, permainan Katak Gadang, permainan Air Bangis, permainan Tariakan. Dari daerah tersebut salah satu gurunya adalah Datuk Rajo Batuah. Beliau di samping mengajarkan ilmu kerohanian, di mana ilmu kerohanian ini diberikan kepada murid-murid beliau di tingkat 2. Pada tahun 1898, beliau melanjutkan peraturannya ke Banda Aceh. Di tempat ini, King Abai Suradiwiryo berguru kepada beberapa guru pencak silat, di antaranya Tengku Ahmad Mulia Ibrahim, Gusti Kenongo Mangga Tengah, Cik Bedoyo. Dan dari sinilah pelajaran-pelajaran yang dia dapat: permainan Aceh Pantai, permainan Kucingan, permainan Bengal Lancam, permainan Simpangan, permainan Trutung. Pada tahun 1902, King Abai Suradiwiryo kembali ke Surabaya dan bekerja sebagai anggota polisi dengan pangkat mayor polisi tahun 1903 di daerah Tambang Gresing. Untuk pertama kali Ki Ageng Suradiwiryo mendirikan perkumpulan mula-mula diberi nama Sedulur Tunggal Kecer, dan permainan pencak silatnya bernama Joyo Gendilo.
Pada tahun 1917, nama tersebut berubah dan berdirilah Pencaksilat Persaudaraan Setiahati, yang lebih familiar disebut Setiahati, dan berpusat di Madiun. Tujuan perkumpulan tersebut diantaranya agar para anggota warga mempunyai rasa persaudaraan dan kepribadian nasional yang kuat, karena pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Belanda. Dan King Abeyi Suradiwiryo wafat Jumat Legi tanggal 10 November 1944, dimakamkan di Winongo, Madiun dalam usia 68 tahun. Begitu rumitnya King Abeyi Suradiwiryo untuk membuka atau mendirikan perguruan Setiahati atau yang disebut sampai sekarang Persaudaraan Setiahati. Demikianlah cerita tentang Eyang Suro. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.